Hai guys, kembali ke channel YouTube Bukaholic Body. Kita kembali ke ruang review karena belakangan ini aku bacanya manga semua. Kalau kemarin aku udah bahas manga Goku Rakugai volume 1, 2, dan 3. Kali ini aku mau bahas manga yang baru aku selesaikan dari Junji Ito, yaitu Dissolving Classroom atau Kelas Lumer. Jadi aku mau review manga ini. Pertama, lihat dari covernya dulu ya. Ini covernya sangat menggambarkan judulnya Kelas Lumer atau Dissolving Classroom. Ini cantik banget, cantik, kayak psikopat banget ya ampun. Maksudnya menarik banget covernya. Salah satu alasan aku beli buku ini selain karena aku memang sudah pengen banget baca karyanya Junji Ito, juga karena covernya. Jadi covernya ini sangat menarik penglihatan aku. Akhirnya aku putuskan beli Junji Ito yang judul ini, Dissolving Classroom. Sinopsisnya dulu ya. Aku lihatkan aja di samping videonya sinopsis, dan akan aku lihatkan juga isinya secara singkat. Oke, jadi buku ini tuh bercerita tentang Yuma dan adiknya Chizumi. Di awal bab itu kita dikasih lihatkan langsung ke chapter yang jadi judul, yaitu Dissolving Classroom. Jadi di dalam komik ini tuh ada beberapa chapter. Pertama ada chapter Kelas Lumer, terus ada chapter Wajah Lumer, Apartemen Lumer, Cinta Chizumi, dan Wawancara dengan Iblis. Jadi ada 5 chapter. Terus ada bonusan chapter yaitu Jumpa Kembali, juga Anak-anak Tanah. Ada 2 bonusan chapter pendek gitu, cerita pendek. Sama ada penutup, ini singkat banget penutupnya, ada kayak cerita pendek juga di situ. Jadi pertama ada kisahnya Kelas Lumer. Ini ya, kelihatan Kelas Lumer. Bercerita tentang pemeran utama kita, ini si cowok yang namanya Yuma. Dia baru pindah sekolah. Terus dia baru aja masuk dalam kelas nih ya, kelas barunya. Tiba-tiba bukannya introduction, perkenalkan siapa dirinya dia atau dari mana asal sekolahnya, dia langsung minta maaf, kayak maafkan aku ke seluruh teman sekelasnya. Jadi karena teman-teman sekelasnya ini menganggap dia aneh, akhirnya si Yuma mendapatkan bullying. Tapi selama dibully, Yuma itu nggak melakukan perlawanan apa-apa, dia kayak menerima aja bullying itu sambil dia minta maaf terus. Pokoknya ciri khasnya adalah Yuma ini selalu minta maaf. Ternyata dari sinopsisnya juga dikasih tahu ya, kalau misalnya Yuma adalah seorang kakak sinting yang terobsesi dengan iblis. Yuma ini ngomong minta maaf itu sebenarnya bukan ke orang-orang yang dia lihat, yang dia temui, tapi dia minta maaf kepada iblis gitu. Semakin dia minta maaf kepada iblis, semakin besar pula kekuatan iblis tersebut, atau besar pula auranya si Yuma ini sampai bisa membuat orang-orang yang dia hadapi tuh, misalnya nih dia sama teman sekelasnya minta maaf, nanti karena keseringan dengar permintaan maaf itu, teman-teman sekelasnya ini otaknya mulai lumer, sesuai judulnya kan, Kelas Lumer. Itu di cerita pertama. Kalau cerita kedua nanti kalian baca sendiri secara lengkapnya. Cerita kedua Wajah Lumer. Kalau tadi di cerita pertama karena permintaan maaf Yuma kepada iblis, teman-temannya jadi terinfeksi otak lumer. Kalau di kedua yang lumer adalah wajah. Jadi bukan lagi permintaan maaf, Yuma ini keseringan memuji. Terus targetnya adalah cewek-cewek semua kan.
Dia kayak macarin seorang cewek cantik, terus dia puji tiap hari, kamu tuh cantik banget, kamulah yang tercantik di dunia ini, tidak ada tandingannya. Nah, gara-gara dipuji terus kayak gitu, cewek-cewek ini mukanya mulai lumer, mulai berubah gitu ya, berubah total jadi seperti monster. Jadi ini tuh intinya tentang Yuma yang stres gitu ya. Dia bersekutu dengan iblis, melalui perkataannya dia, entah permintaan maaf atau pujian, dia bakal bisa membuat otak-otak manusia di sekelilingnya itu lumer atau wajah mereka lumer. Terus cerita ketiga, apartemen lumer. Sama lagi dengan permintaan maaf, Yuma menyerang orang-orang di apartemen barunya dia. Jadi dia ini kan sering menyebabkan masalah ya, jadi dia pindah-pindah rumah terus, pindah-pindah sekolah terus di apartemen barunya dia kayak gitu lagi. Yang jadi korban adalah tetangga-tetangganya dia di apartemen. Sampai tetangga-tetangganya ngira dia ini disiksa sama ibu bapaknya, padahal ibu bapaknya itu udah meninggal, tapi dia panggil lagi dari neraka biar ibu bapaknya kembali ke bumi. Untuk apa? Untuk dia minta maaf sama ibu bapaknya biar ibu bapaknya lumer lagi, dipanggil lagi dari neraka, lumer lagi, gitu aja terus. Si Yuma ini anak durhaka, guys. Terus ada pemeran utama lainnya, adiknya si Yuma, Chizumi. Kalau Chizumi ini bukan orang yang suka minta maaf atau memuji. Dia, kalau katanya si kakaknya, dia ini adalah anak hasil persekutuan antara hubungan antara ibunya sama iblis. Makanya dia manusia setengah iblis. Dia suka jilat-jilat otaknya manusia yang sudah lumer, yang sudah menjadi cairan. Serem banget sumpah. Kalian kalau lihat gambarnya ngeri banget sih. Panel-panelnya aku suka gambarnya. Menarik. Terus cerita selanjutnya ada cerita tentang cinta Chizumi. Jadi Chizumi jatuh cinta sama seorang anak SD yang dia temuin gitu. Terus akhirnya terjadilah penculikan. Lanjut ke, aku ceritanya singkat aja ya biar kalian cari tahu sendiri, biar nggak terlalu spoiler juga. Wawancara dengan iblis. Ini ada plot twistnya sedikit di bagian sini. Lumayan plot twist menurut aku. Tapi pas reveal plot twistnya nggak juga yang kaget-kaget banget sih. Inti ceritanya adalah tentang dua kakak beradik iblis ini yang bersekutu dengan iblis si kakaknya, kalau adiknya yang suka jilat-jilat otak lumer atau wajah lumer gitu. Kalau manusia udah jadi cairan dia suka jilat-jilat. Secara keseluruhan review aku tentang buku ini, aku suka banget. Aku nggak tahu ya itu kecenderungan atau gimana, tapi biasanya mungkin karena cerita komik itu, manga itu pendek-pendek juga kan, lebih mudah dicerna. Terus kalau kayak one shot gini kan satu kali baca langsung selesai gitu ya. Kecenderungan aku ngasih ratingnya selalu 5. Jadi ini 5/5. Preferensi pribadi ya, kalau menurut aku ini 5/5. Aku suka jalan ceritanya, beberapa kayak bikin kaget gitu, nggak nyangka ternyata inilah yang terjadi, alasan dia minta maaf tuh ternyata ini, terus ternyata adiknya itu gini, ternyata yang di akhir kan kok aku bilang wawancara dengan iblis, ternyata agak plot twist juga dikit lumayan. Jadi terus cerita yang aku suka dari komik ini, manga ini adalah artnya tuh bagus banget. Dan emang kayaknya Junji Ito ini hayalannya tingkat tinggi banget ya. Agak di luar nalar gitu hayalannya. Horornya bener-bener horor banget. Aku suka ini, Dissolving Classroom. Jadi rating akhirnya aku kasih 5/5. Apakah recommended atau tidak? Sudah jelas sangat recommended bagi orang-orang yang suka baca horor. Wajib banget bacain Junji Ito. Aku belum pernah baca Junji Ito sebenarnya, guys. Jadi ini buku pertama yang aku baca dari beliau. Jadi kalau aku mau ditanya sama orang-orang mau merekomendasikan buku apa dari Junji Ito, mungkin aku akan kasih rekomendasi yang sama kayak aku. Jadi ini buku pertama aku dari Junji Ito. Kalau kalian mau coba baca Junji Ito, bisa coba dari Dissolving Classroom juga kayak aku. Ini ringan banget dan seru, worth it. Walaupun harganya kayaknya kemarin aku belinya lumayan pricey, walaupun sudah dapat bonus, tapi untuk cerita yang sebagus ini tuh sangat worth it sih, guys. Terus pembatas bukunya juga lucu. Mana pembatas bukunya? Jadi dia tuh pembatas bukunya transparan gini, pembatas bukunya transparan. Ini juga berjaket ya bukunya. Sebenarnya aku udah ada upload shotsnya sih unboxing buku ini, kalian bisa lihat juga. Ini
jaket bukunya kayak gini, taman doang. Seru-seru banget guys. Sekarang aku mau kasih tahu karakter favoritku. Kebalik ya, harusnya karakter favorit dulu baru rating. Agak kebalik-balik. Karakter favorit aku di sini mungkin pemeran utamanya ya, walaupun menjengkelkan, tapi kan yang paling menarik perhatian adalah dua karakter utama ini. Terus rata-rata ya korban-korban di dalam buku ini tuh memang menjengkelkan, kayak sebodoh itu loh, kamu kok bisa ketipu. Apalagi yang di bagian wajah lumer cewek-cewek ini yang dipuji-puji cantik, kok dia nggak sadar kalau mukanya tuh berubah. Setiap mereka bercermin, oh iya ya kayaknya ada yang berubah dari wajahku, padahal itu wajahnya udah berubah total, udah lumer banget, udah bentukannya kayak monster, tapi dia nggak sadar. Saking kebucinannya kali ya, atau karena dia termakan sihir-sihir omongannya si Yuma, bisa jadi. Jadi aku rasa korbannya banyak yang menjengkelkan. Jadi kalau mau disuruh pilih karakter favorit, aku akan pilih dua pemeran utamanya. Oke, segitu saja review singkat dari aku tentang manga yang baru aku baca di Solving Classroom. Sangat recommended. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe biar aku semakin semangat review-review buku lainnya dan buat konten-konten lain. Sampai jumpa di next video.